Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru Bapak Ibu. Tapi ya Bapak Ibu harus tahu bahwa guru itu betul-betul menilai. Ayo coba secara jujur nih Bapak Ibu, secara jujur. Bapak Ibu ketika meneliti nilai atau meneliti ujian atau meneliti tes yang diadakan guru-guru kita, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau instrumen penilaian di dalam kurikulum yang baru? Bahwa kalau menilai KI1, KI2, KI1, KI2 itu apa Bapak Ibu? Sikap spiritual dan sosial. Ya, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Cara menilainya bagaimana? Observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Apakah ini sudah dilakukan oleh guru-guru kita? Kalau sudah dilakukan, apakah sudah benar apa belum? Nah, itu namanya panjenengan mengevaluasi. Tapi kalau panjenengan, oh sudah benar, itu namanya baru menilai, belum sampai mengevaluasi. Tapi kalau sudah benar, ternyata benernya 75% ke atas, nah Bapak Ibu sudah ahli lah, gampangannya begitu. Kayaknya pembinaan tinggal dilanjutkan dengan pemantauan saja. Tapi yang masih di bawah belum bisa mengadakan penilaian ini, ya perlu diadakan pembinaan yang lebih lanjut. Yang kedua, untuk tes tulis pengetahuan Bapak Ibu, maksud saya tes pengetahuan KI berapa Bapak Ibu pengetahuan? Tiga. Apa saja cara mengetesnya, cara mendapat nilainya, cara mengevaluasinya? Ada tes tulis, ada tugasan. Bapak Ibu nanti kalau ditanya oleh pesertanya, oleh gurunya, Pak, yang dimaksud tugas struktural itu bagaimana? Yang satu lagi, yang dimaksud tugas tak terstruktur itu gimana? Saya ulangi. Apa yang dimaksud tugas terstruktur dan apa yang dimaksud tugas tak terstruktur? Gimana Bapak Ibu? Tugas terstruktur adalah tidak. Lah kok semua menjawab, ini namanya rebutan. Jangan berebut. Ayo, acungkan tangan dulu, acungkan tangan. Bawah itu ada tanda ngacung itu. Ya, acung jari, ayo di bawah. Acung jari. Nah, ini ada Pak Sultan dulu, silakan Pak Sultan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas terstruktur adalah tugas yang dirancang oleh guru dan waktunya ditentukan oleh gurunya. Sedangkan tugas tidak terstruktur adalah tugas yang dirancang oleh guru bersama dengan peserta didik atau siswa, tetapi waktunya tidak ditentukan oleh guru. Terima kasih. Oke ya, waktunya tidak ditentukan oleh guru. Yang satu waktunya ditentukan oleh guru. Kalau yang tidak struktur bersama siswa, begitu ya. Oke, terima kasih Pak Sultan Bedu ya. Sekarang monggo, yang lain lagi ada Bu Jamila. Silakan Bu Jamila. Ya Pak, sebentar Pak, sebentar. Gimana Bu Jamila? Ya Pak, siap. Ya. Kalau tugas terstruktur itu maksudnya jawabannya sudah ditentukan, terbatas. Kalau yang tak terstruktur jawabannya bebas Pak, seperti isai misalnya begitu. Oke, baik Bapak Ibu, wes. Sekarang saya mencoba memberikan pendapat saya yang saya baca dari beberapa literatur ya Bapak Ibu. Nah, mengarah kepada jawaban beliau berdua, rupanya yang namanya tugas terstruktur itu adalah tugas yang waktunya ditentukan oleh gurunya dan sudah pasti pengumpulannya. Contoh, tugas dikumpulkan minggu depan anak-anak ya. Nah sudah, tidak ada waktu lain. Ya seminggu depan itu dikumpulkan tanggal 5 seumpama. Itu namanya tugas terstruktur. Ya. Kalau yang tak struktur bagaimana? Nah, anak-anak tugas akan dikumpulkan 2 minggu ketika kalian sudah selesai. Tapi kalau ada yang selesai sebelum 2 minggu, anak-anak boleh dikumpulkan. Nah, maka yang lebih fleksibel seperti ini, itu namanya penugasan tak terstruktur. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, monggo itu dicatat nanti kalau ujian keluar seperti itu ya, nanti ujian akhir ada ini nanti. Nanti kuncinya itu ya. Oke, terima kasih. Terus yang terakhir sekarang. Ada tes praktek. Apa itu tes praktek? Biasanya disebut dengan tes unjuk kerja. Ya. Apa penilaiannya? Ada proyek, ada portofolio, ada produk, dan ada unjuk kerja atau kinerja. Nah, ini menjadi pengawasan Bapak cara menghina guru. Dan Bapak jangan segan-segan untuk menanyakan, kalau guru itu membuat soal, biasanya kisi-kisinya dulu apa soalnya dulu Bapak Ibu? Kisi-kisi dulu Pak. Kisi-kisi dulu. Soalnya dulu di lapangan. Yang benar kisi-kisi dulu ya Bapak Ibu? Dulu Dulu dong, begitu ya, ditanya dulu. Nah, tolong kalau belum lengkap,
berarti ini penilaiannya belum sempurna, begitu aja. Adapun kita yang sudah terlanjur dulu kok tidak membuat kisi-kisi, mari kita bertobat bersama, begitu aja. Baik, terima kasih banyak. Ya, Ibu Bapak, setelah kita tahu penilaian, bagaimana pedoman persekorannya dan sebagainya, ini yang dilakukan oleh guru. Sekali lagi, yang dilakukan pengawas tidak cukup ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu di atasnya ini, sampai di mana kemampuan guru ini mengadakan penilaian. Nah, apakah sudah benar cara menilainya? Apakah pensekorannya sudah benar? Nah, kalau belum, evaluasi kita mengatakan, oh ini masih di bawah standar ini. Nah, Bapak Ibu laksanakan tindakan. Itulah contoh sederhananya itu seperti itu. Tapi rupanya Bapak Ibu itu tugasnya tidak hanya penilaian, ya termasuk penggunaan media, ya termasuk bagaimana mengadakan kegiatan pembukaan. Kan pembelajaran itu ada 3, ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Itu juga menjadi ranah Bapak Ibu. Maka saya tidak bisa bayangkan kalau Bapak itu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kayaknya Bapak Ibu itu kehabisan waktu hanya di satu kompetensi evaluasi pendidikan saja. Ya Bapak Ibu. Tapi ya sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semua ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ke bawahnya lagi sekarang ya. Wah, ini karena sudah lama tidak mau ditekan ini ya. Saya stop screen dulu. Ya. Pak Dokter. Nah ini sebentar nanti. Oh, waktu saya habis ya. Oh masih ada Bapak Ibu. Sedikit lagi ya. Nanti, Pak Yanto tadi yang mengingatkan saya. Ya, masih Bapak. Oh, masih dikit ya. Nah, ini perubahan yang sering dapati di dalam penilaian model lama, Bapak Ibu ya. Di dalam penilaian model lama itu ada yang namanya assessment for learning, ada begitu ya. Ada assessment of learning. Ya, ada assessment of learning, of, for, dan S. Nah, itu rupanya paradigmanya berubah, Bapak Ibu. Ketika dulu penilaian itu digunakan untuk mencapai prestasi seseorang, nah sekarang itu tidak gunanya. Bapak Ibu ketika mengadakan penilaian, sekaligus nanti dievaluasi keberhasilannya, itu juga untuk gurunya sendiri. Makanya tolong kelemahannya guru itu Bapak Ibu tunjukkan. Seumpama mohon maaf ya, contoh yang paling mudah yang saya pahami, RPP sekarang itu kan hanya ada 3 komponen utama. Tapi kalau ditambah komponen lain kan boleh. Tadi menurut saya jangan lembarnya yang dihitung Bapak Ibu, tapi komponennya. Kalau menurut Merdeka Belajar itu RPP-nya berapa lembar toh Bapak Ibu? 1 lembar, tapi sekali lagi jangan dijadikan acuan itu. Tapi jadian acuan bahwa komponen RPP itu 3 pokoknya, yaitu TKP. Saya ulangi, TKP. T-nya apa? T-nya? Tujuan pembelajaran. K-nya apa Bapak Ibu? Penilaian. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran. Terus P-nya? Yang pembelajaran. Ya tentu saja nanti ditambahi unsur tambahan yang namanya identitas RPP. Terus yang bawah tentu saja ditambahi tanda tangan. Masa RPP tidak ada tanda tangannya Bapak Ibu ya? Nah, itu Bapak Ibu kalau salah, tolong Bapak Ibu jangan menyalahkan punyanya guru. Ini salah. Lah yang benar bagaimana Pak? Pokoknya salah. Lah ya sudah setengah mati kalau kita sudah ngomong pokoknya ini ya. Nah, marilah kita belajar juga ketika RPP Bapak Ibu mau menilai punya orang, sekali-sekali jangan tergesa-gesa menyalahkan. Tapi Bapak Ibu boleh mengatakan menurut pemahaman saya, yang saya pahami terakhir ini Pak, ini unsurnya ada 3, tapi kalau Bapak Ibu menambah boleh, tapi sebagai unsur tambahan. Nah begitu, saya kira lebih elok Bapak Ibu. Itu kalau kita sedang mengevaluasi. Jadi teman-teman yang katakanlah RPP-nya yang masih model lama, monggo, karena itu tidak disalahkan sebetulnya. Yang penting itu ketika mengajarnya bagus. Jangan-jangan RPP-nya bagus karena takut pengawas. Ya, ketika mengajar, ya sudah. Anak-anak minggu lalu sampai halaman berapa, gitu ya. Anak-anak sudah menjawab halaman 13 Pak. Baik, kalian lanjutkan sampai halaman 600 ya. Ini karena Pak Guru mau takziah, waktunya lama ini ya. Kalau kamu sampai halaman sedikit aja, nanti kamu bisa keluar kelas semua. Sudah, muridnya jawab akhirnya. Pak, halaman 13 kan sudah dikerjakan. Baik, kalian hapus, kerjakan lagi, begitu ya. Bapak Ibu, kalau ada guru semacam ini, mana tahu kalau Bapak Ibu tidak melakukan yang namanya supervisi, praktek pembelajaran. Nah, oleh karena itu mohon maaf ya, walaupun Pak Kepala Sekolah sudah melakukan supervisi,
pembelajaran, praktek pembelajaran di kelasnya, tapi boleh dong sekali-sekali Pak pengawas itu datang ke sana untuk meminta salah satu orang guru. Tapi caranya kan tidak langsung masuk, Bapak Ibu. Diminta persetujuan. Pak Kepala Sekolah, guru mana yang boleh saya masuki? Ya, kalau sudah begitu gurunya ditelepon, Pak kapan bisa saya masuki? Bukan dimasuki kan kelasnya itu maksud saya kelasnya ya. Nah, kelasnya dimasuki. Nah, tolong dibawa perangkat yang lengkap. Tolong nanti ngajarnya begini-begini, baru Bapak kompromi masuk kelas. Itu namanya pembinaan, penilaian, evaluasi itu di situ. Tapi kalau kita masuk, kita cari saja. Ini Bapak salah, ini salah, tadi pembukanya salah. Terus pemecahnya bagaimana? Ya pokoknya begitu. Lah sudah Pak, pokoknya itu habis Bapak Ibu ya. Nah intinya Ibu Bapak, intinya ketika kita sedang mengevaluasi, itu sebetulnya tugas yang sangat berat. Itu sebetulnya tugas yang sangat berat. Nah selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya saya share-in lagi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengadakan penilaian yang namanya evaluation for learning tadi, maka itu gunanya tolong yang lain di-unmute dulu supaya bisa kita dengar suaranya pemateri. Dibuka unmute-nya Bapak penceramah, monggo. Pak Wid terlambat. Ini masuk lagi, Pak Wid. Halo Pak Wid. Pak Wid, speakernya termute Pak Wid. Tolong yang dibuka. lain tolong di-unmute Pak supaya bisa kedengaran suaranya pemateri. Iya Bu. Halo Pak Wid. Barusan masuk materi. Terpental. Pak Wid terlempar. Inilah risiko kita menggunakan daring. Semakin sore sebenarnya kita semakin bersemangat karena beliau luar biasa. Tetapi karena memang ada kendala sinyal, kita tunggu sebentar. Terlempar karena terlalu bersemangat. Masuk lagi ya Pak. Masuk Semangat lagi. banget. Terus Terlempar betul, terlempar. Bapak masuk lagi aja. Saya masukkan. Siap, siap. Ya, silakan. Nah, itu Pak. Ini teman-teman sama semangat Pak nih. Silakan. Tunggu Pak, cepet Pak. Insya Allah. Siap, siap. Monggo. Ayo Pak, masuk lagi Pak. Ya Pak. semangat Pak. Pak Wid mau masuk lagi sebentar. Tolong pintunya dibuat. Masuk Pak, masuk. Silakan masuk, monggo. Semangat Pak Wid. Terbuka lebar. Sampai malam enggak apa-apa Pak Yanto. Bapak Ibu mau latihan Mentimeter dengan kahut nggak nanti oleh Pokjawas Nasional akan fasilitasi ya? Mau kan? Mau. Ya kita programkan nanti di Cakap Digital ya, termasuk Ya, Canva. nanti kita agendakan. Ya, nanti kan malam enggak apa-apa Pak Yanto. Pak moderator nanti. Sampai marah. Halo. Sampai semalam enggak apa-apa itu. Begitu ya. Iya. Tapi kita patuh ke schedule aja. Nanti Ya. mungkin untuk sesi pertanyaan nanti cuma saya kasih waktu 15 menit untuk 1 atau 2 penanya. Ya. Biar Pak Wid ada waktu yang lebih. Sampai jam 5 sore Pak ya. Ya sampai jam 5 sore. Bagian Nah, ini berat. Pak Wid masuk. Boleh disiapkan Sulsel sesi. sudah mau maghrib ini Pak. Oh iya betul. Iya. Mau maghrib ya. Ya, kita kasih waktu untuk tanya jawab boleh lah. Pak Wid silakan Pak 1 Wid. atau 2 nanti. Ya tanya jawab aja Pak, soalnya rumahku jauh ini udah mau gelap. Subhanallah. Wah, ini Pak Wid Pak mau Wid berlebih. terlempar nggak bisa pulang kembali ini. 20 kilo dari kota loh Pak. Ya nanti diantar Bu. Oke, boleh. Ibu Diantar Risma lewat tinggal di Kepulauan. virtual. Pak Suyanto. Ibu ya, suara saya sudah bisa ditangkap lagi Bapak Ibu. Bagus Pak, bagus sudah, Pak. Pak. Mohon maaf saya tadi terlempar. Rupanya mohon maaf Bapak Ibu, saya membuka kartu. Saya sedang berada di salah satu penginapan di Jember, Jawa Timur. Ya, nah saya mengandalkan wifi-nya hotel, gampangnya begitu. Tahu-tahu Pak, hotelnya hilang Bapak Ibu ya, hotelnya hilang. Oleh karena itu sekarang sudah saya pakai
pakai sumber yang lain, baca tethering dari HP begitu ya. Mudah-mudahan tidak hilang lagi. Kalau hilang lagi ya mohon dimaafkan ya. Saya tadinya mau saya berhentikan, tapi melihat Bapak Ibu itu pas tegang-tegangnya, ya masa mau Bapak Ibu pas tegang-tegangnya terus ditinggalkan, kan nggak mau. Oleh karena itu saya masuk lagi begitu ya, saya masuk lagi. Yang lain mohon. Saya mau coba start video, nggak mau ini ya. Ya sudah tanpa video nggak apa-apa begitu aja ya. Tapi mudah. Ter-unmute Pak, mohon dibuka lagi Pak. Dari kompetensi pengawas. Sekarang saya share screen lagi Bapak Ibu. Saya share screen lagi, masuk ke sini. Ya, saya share. Nah, selanjutnya dari kompetensi pengawas tersebut, Ibu Bapak yang saya hormati, ya, sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum proses. Belum, Pak. Waduh. Belum masuk. Belum masuk. Ya. Belum, Pak, belum. Oh, kamera Bapak ditutup dulu ya, kamera Bapak, Pak. Oh, kameranya itu ditutup kah? Ini sudah saya buka bagus. Sekarang saya coba ya, buka. Sudah kelihatan wajah saya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Belum, sabar Pak. dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Nah, saya gaya dulu kalau begitu, gaya dulu. Joget-joget dulu ya. Oke, ya sudah. Sudah kelihatan gayanya sekarang. Baik, kalau sudah begitu, saya mau share screen lagi. Saya share screen lagi. Mudah-mudahan mau di-share screen ya. Ini gangguan jarak jauh itu ya begitu. Sabar. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah bisa kelihatan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Ternyata Bapak Ibu selanjutnya ketika sudah berhubungan dengan evaluasi pendidikan tadi, maka tugas kita adalah menyusun kriteria dan indikator keberhasilan. Ya, baik keberhasilan ketika mengawasi persiapan pembelajarannya, ketika pembelajarannya, atau ketika penilaiannya, bahkan sampai akhir, sampai PK penilaian kinerja gurunya, sampai kinerja kepala sekolahnya dan sebagainya. Itu kita susun kriteria keberhasilannya. Biasanya Bapak Ibu sudah ada pedoman-pedoman, bahkan kalau belum ya nanti ditentukan sendiri. Kalau yang nanti tidak usah dibina itu nilai berapa sampai nilai berapa. Tapi saran saya biasanya untuk KKM itu kalau di sekolah 75, ya kalau untuk gurunya minimal 76 ke atas. Itu yang saya pelajari di dalam dunia evaluasi itu. Begitu ya Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu, karena waktunya sudah hampir untuk diskusi. Ya, okay. Jadi konsep evaluasi pendidikan itu adalah yang bagi pengawas madrasah, kalau kita pelajari lebih jauh, itu yang pertama adalah ketika evaluasi belajar siswa itu dilakukan oleh guru, di mana guru telah melakukan input, telah melakukan transformasi, telah melakukan output, telah melakukan feedback kepada siswanya, itu semua kita potret Bapak Ibu, kita potret plek begitu. Nah, kalau itu sedang kita teliti kepada guru-guru kita, maka sebetulnya kita sedang mengevaluasi cara guru memberikan penilaian. Nah, seperti tadi kalau begitu, apakah sudah betul guru itu memberikan penilaian sikap? Jangan-jangan penilaian sikap kok dengan ulangan, yang dimaksud jujur adalah semama begitu ya. Ya, yang dimaksud akhlakul karimah adalah mestinya tidak begitu. Padahal yang namanya sikap itu kan ada istilah PPK, penguatan pendidikan karakter itu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, halo. Halo. Apa PPK tadi? Apa PPK tadi? Penguatan pendidikan. Karakter. Nah, karakter itu beda dengan nasi yang dijemur, itu karak Bapak Ibu kalau itu. Kalau karak itu enak diamati, langsung diberi ujian ini karak enak atau tidak. Tapi kalau yang namanya ini tidak begitu. Karakter itu dibiasakan dan seterusnya. Nah, itu baru salah satu proses loh Bapak Ibu. Salah satu yang dinilai. Bagaimana dengan yang nilai yang lain? Yang tadi itu ada penilaian formatif, ada sumatif untuk guru kita. Ada penilaian tahunan untuk kepala sekolah, ada 4 tahunan. Yang insya Allah instrumennya kalau Bapak Ibu belum dapat, itu Pak Zurni dan teman-teman itu sudah banyak dia
punya itu ya. Jadi teman-teman kemarin yang pelatihan nasional ketemu di Surabaya saling berbagi itu Pak, saling berbagi yang namanya instrumen dan sebagainya. Ya tapi nanti kalau Bapak Ibu seandainya berkenan meminta, saya kemarin sudah minta kepada pasangan hidup saya itu ya, Bu, coba saya minta mana instrumennya. Ya nanti kalau minta dibagikan dengan senang hati saya bagikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, seterusnya Bapak Ibu setelah memahami macam-macam penilaian itu, sebetulnya ketika itu implementasinya ke bawah, maka ketika pengawas itu dengan baik melakukan evaluasi pendidikannya adalah yang pertama ketika menyusun program. Saya tanya dijawab dengan jujur ya. Bapak Ibu menyusun program? Menyusun. Oh, yang jawab cuma 2-3 orang. Saya khawatir Bapak Ibu mengganti namanya program. Mengganti. Artinya kalau mengganti namanya program itu programnya temannya disesuaikan gitu loh maksud saya, disesuaikan gitu. Lu kok ketawa, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak melarang Bapak Ibu begitu. Memang yang namanya kita orang Indonesia itu sukanya kan ATM. Apa ATM itu Bapak Ibu? Amati apa ambil, T-nya apa T-nya? Tiru, yang terakhir modifikasi ya. Jadi jangan sampai nanti dari Malang terus karena modifikasinya kurang betul sudah pindah ke Lampung itu loh, masih tetap Malang. Nah itu kan setengah mati itu ya. Nah oleh karena itu mohon maaf ketika Bapak Ibu memodifikasi yang sangat teliti begitu itu maksud saya ya, yang sangat teliti. Lanjut yang nomor 2, ketika Bapak Ibu melaksanakan pembinaan guru, Bapak Ibu melaksanakan pembinaan guru apa betul? Melaksanakan. Nah, apa yang ada di dalam evaluasi? Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan bagi guru BK tiap bidang pengembangan. Nah, Pak, saya ini dulu asalnya dari guru agama, masa membina guru BK. Sekarang tidak begitu fenomenanya itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu karena pengawas madrasah, ya sudah semua itu dibina. Guru matematika, ya dibina. Karena mohon maaf, di madrasah itu belum ada pengawas mata pelajaran. Dulu pernah muncul dibentuk pengawas rumpun, tapi itu sulit terpenuhi karena di tempat kita itu sumber dayanya terbatas, Bapak Ibu ya. Nah, ada di kementerian sebelah itu sudah ada yang sampai pengawasan menteri pelajaran khusus. Tapi itu juga tidak semua provinsi berjalan seperti itu. Maka kita syukurilah yang guru agama kok guru PAI sekarang jadi pengawas disuruh mengawasi guru IPA. Kan sebetulnya tidak jauh beda atau Bapak Ibu, PAI dibalik menjadi IPA. Itu aja loh Bapak Ibu belajar nanti ya. Insya Allah bisa lah, insya Allah bisa ya. Nah, dan seterusnya. Yang ketiga, ketika melaksanakan pemantauan, maka Bapak Ibu apa yang dilakukan sebagai kompetensi evaluasi pendidikan? Ada di sebelah kanannya itu. Ada di sebelah kanannya itu. Saya lanjutkan dikit lagi ya Bapak Ibu. Wah, waktunya bisa habis, saya ceramah terus ini ya Bapak Ibu ya. Nah inilah, ini gampang, ini yang paling gampang. Nah, ketika implementasi itu di madrasah binaan, maka yang nomor 1 menyusun kriteria indikator keberhasilan, ya antara lain adalah menyusun kisi-kisi dan instrumen pendidikan. Sama kalau Bapak Ibu katanya gurunya kalau mengevaluasi menilai harus nyusun kisi-kisinya dulu. Lah kisi-kisi pengawas bagaimana? Di bawah ini setelah ini ya. Selanjutnya memantau pelaksanaan. Saya yakin Bapak Ibu memantau ini kekurangan waktu. Tapi bagaimana secara efektif minimal 10 madrasah lah Bapak Ibu amati dalam satu penugasan itu 1 tahun. Lah yang lain gimana Pak? Tahun depan 10 lagi, mudah-mudahan begitu. Tapi kalau sempat sampai 40 dalam 1 tahun, insya Allah pesertanya semua, guru-gurunya, kepala sekolahnya puas, Bapak Ibu yang lemas Bapak Ibu ya, karena harus banyaknya seperti itu ya. Nah oleh karena itu sudahlah jangan mengejar kepuasan seperti itu tapi laksanakan sebaik-baiknya begitu aja. Nomor 3 membina guru dalam pemanfaatan hasil penilaian. Nomor 4 membina kepala madrasah, menilai kinerja madrasah, melaporkan evaluasi. Betapa Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu itu banyak sekali. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kekuatan ya Bapak Ibu, memberi kekuatan dan sebagainya. Nah, yang terakhir sekali, nah inilah kisi-kisinya ya. Kalau Bapak Ibu tidak sependapat tidak apa-apa. Nanti silakan ditambah yang lain. Ada aspek, ada komponen, ada indikator, ada bentuk instrumen, ada penskoran, ada butir penilaian, ada strategi metode, dan yang terakhir ada nomor instrumennya apa itu. Nah, untuk lebih lanjut, contoh yang lebih gampang ini Bapak Ibu. Kayaknya tidak terbaca ya di Bapak Ibu. Kalau tidak terbaca saya slide show kan. Mudah-mudahan tidak rewel slide show-nya.
Ya, ini komputernya saya ini termasuk komputer lama tapi tidak baru, Bapak Ibu ya. Ya, kelihatannya lama tapi tidak baru. Nah, begitu. Nah, coba dilihat itu. Ya, kalau Bapak Ibu ketika melihat butir instrumennya, ya, kalau Bapak Ibu suka mengadakan skor 0, 1, 2, 3, silakan. Tapi ada ibu bapak lain, Pak, saya sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4, silakan. Yang penting itu bukan angka 4-nya satunya, tapi bagaimana pedoman penskorannya itu loh Bapak Ibu. Kalau 2 itu apa maksudnya, kalau 1 itu apa maksudnya, kalau 0 itu apa maksudnya. Kalau Bapak Ibu mau mengambil ini sebagai model silakan. Contoh, melakukan aperversi yang meliputi memberi motivasi, menyiapkan siswa secara psikis, dan menghubungkan materi sebelumnya, atau yang disebut dengan motivasi dan apersepsi. Nah, kalau Bapak Ibu memberi nilai 2, berarti guru itu melakukan semuanya. Yang motivasi, apersepsi, ya. Nah, kalau nilainya 1 bagaimana? Hanya sebagian terpenuhi. Ya. Nah, kalau 0 bagaimana? Guru tidak melakukan. Nah, ini adalah contoh penskorannya. Selanjutnya, kisi-kisi instrumennya seperti ini Bapak Ibu. Kegiatan, ya, ada menilai kegiatan pendahuluan. Bagaimana komponennya? Adalah apersepsinya. Indikatornya melakukan pemberian motivasi, menyiapkan siswa secara psikis. Ya, contoh anak-anak minggu lalu kita telah belajar ini, kali ini. Nah, itu sudah ada nilainya ya Bapak Ibu. Bentuk instrumennya tadi pernyataan dengan 3 opsi, 1, 2, 3 tadi loh Bapak Ibu. Ya, 0, 1, 2 maksud saya ya. Selanjutnya penskoran sudah ada. Butir penilaiannya terdapat informasi tentang kegiatan, memberi informasi, memperhatikan dan sebagainya, terus diadakan pengamatan, yang terakhir nomor instrumen 1, sama begitu. Beda dengan kisi-kisinya guru ya Pak ya, kayaknya ini lebih sulit kayaknya. Halo Bapak Ibu, halo? Halo. Halo. Sulit apa? Lebih sulit? Lebih sulit ya? Ya, sulit itu karena belum dilakukan. Insya Allah kalau sudah dilakukan bersama-sama, Bapak Ibu tidak menyesuaikan pekerjaan temannya tadi, insya Allah jauh lebih mudah ya, insya Allah jauh lebih mudah. Dan saya yakin teman-temannya sudah membuat ini ya. Saya sudah yakin sudah membuatkan. Nah, oleh karena itu sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai penutup, nah, maka sebetulnya untuk yang namanya pembinaan guru dalam hal pengevaluasian ini apa saja sih Bapak Ibu, maka dibutuhkan adalah sudut pembaharuan, sudut pengawasan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mengawas sekali datang, jangan semua, ya RPP-nya, ya cara penilaiannya, ya prakteknya. Cobalah Bapak Ibu pilah-pilah supaya hidup ini tidak terlalu berat. Ketika Bapak Ibu datang, coba dievaluasi cara menilainya dulu. Dan tidak semua guru, jangan. 1 guru dulu, begitu ya. Nanti yang lain baru hasil temuannya disampaikan dalam sekolah itu dan sebagainya. Yang kedua, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Bapak Ibu, kalau kita ini tidak mau berubah, tadi ingat, berubah itu karena teknik apa karena mindset? Karena mindset. Apa Bapak Ibu jawabannya? Mindset. Kalau kita mau berubah, insya Allah lah tidak ada apa-apa. Terus jangan lupa bertransformasi, berkolaborasi, berinteraksi. Seperti kegiatan sekarang ini mungkin Bapak Ibu menganggap tidak ada manfaatnya, malah menghabiskan internet, malah mata kita bisa rusak. Nah itu nanti kalau niatnya begitu ya diijabahi, itu doa itu jadinya. Tapi kalau kita niati kita sedang bertransformasi, kita belajar, saling bertukar, monggo lah. Terus yang terakhir, mari kita tingkatkan kemampuan intelektual dengan cara membaca, dengan cara belajar, dengan cara kolaborasi. Mari kecakapan, mari keterampilan. Keterampilan itu bisa dilakukan apakah dengan teori? Tentu tidak. Bapak Ibu ayo datang ke sekolah, datang ke madrasah, kita praktek. Itu nanti namanya keterampilan jadi tambah bagus. Nah, ketika pembinaan sudah dilakukan, Bapak Ibu, untuk guru, maka ada penilaian. Nah, di penilaian inilah yang selanjutnya, yang terakhir ini sedang gencar-gencarnya digembor-gemborkan, adalah penilaian yang disebut AKM. Bahkan kalau untuk madrasah, AKMI. Kepanjangan dari apa, Bapak Ibu? Asesmen kompetensi madrasah. Ada yang salah. Asesmen kompetensi madrasah ibtidaiyah. Kapok muka apa itu namanya salah jadi ya. AKMI. Asesmen kompetensi minimum. Loh, itu kalau AKM saja. Wah, ini yang saya tanyakan AKMI kok.
KMI memang Indonesia. Ayo kita sama-sama nggak tahu jangan-jangan. AKMI Indonesia. Asesmen Madrasah Indonesia. Madrasah Indonesia, Bapak Ibu. Tapi memang soalnya ya hampir mirip-mirip dengan AKM begitu. Dan seterusnya. Proses pengumpulan kita lakukan. Prinsip-prinsip penilaian kita ajarkan kepada guru kita. Cara membuat KKM kita ajarkan kepada guru kita. Cara meremi di murid kita ajarkan kepada guru kita. Cara pengayaan kita ajarkan pada guru kita, terutama guru yang menurut evaluasi kita cara menilainya masih kurang bagus, Bapak Ibu. Ini baru dari satu aspek penilaian saja. Bagaimana kalau pembuatan RPP? Bagaimana kalau ngajar yang bagus? Ya sudahlah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi ketabahan oleh Allah untuk menjalankan amanah ini, begitu ya jawabannya. Rupanya masih ada waktu sedikit, kita manfaatkan untuk tanya jawab ya, karena kalau peserta yang namanya pengawas itu tidak diberi kesempatan bertanya, nanti hidupnya tidak tenang. Saya yakin hidupnya tidak tenang. Nomor HP-nya Pak Widi. Nah, silakan ngacungkan tangan dulu supaya saya bisa tidak pilih kasih, bisa menyebut ya. Di sini sudah ada 2 orang, ada Bu Yusmin Muin dan ada Bapak Ibu. Kalau saya bilang angkat tangan, jangan tangan yang diangkat ya. Baik. Silakan Pak Suyanto kalau begitu yang menentukan untuk acara tanya jawab ini. Monggo Pak Suyanto. Ya, terima kasih Pak Wid. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Pak Wid. Hebat, luar biasa. Kita pasti merasa kurang setelah mendengarkan paparan beliau. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada pernyataan dari peserta yang perlu saya sampaikan pada Pak Wid. Pernyataannya begini Pak Wid. Pak Wid bisa 4E berkat support dan dorongan pengawas madrasah. Betul begitu Pak Wid ya? Ya, kalau saya jawab Bapak Ibu tentu saja ya, yang mendorong saya kan pengawas yang di dekat saya tadi itu. Ya. Subhanallah itu. Maka jangan lupakan pengawas madrasah Pak Wid. Maka jangan lupakan pengawas madrasah. Oke, pengawas kita siap untuk berkembang. Masih ada sisa waktu 15 menit. Saya akan memilih 2 penanya yang nanti dapat memperjelas dan juga mempertajam sesi kita. Yang pertama Bu Yati Sumiati, kemudian yang kedua Bu Hafsah Harun. Bu Yati Sumiati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wid, banyak banget ilmunya. Saya baru pengawas, baru berapa bulan ini. Yang saya temukan adalah ketika ke lapangan itu di Jakarta, maaf ya Pak, binaan saya Kecamatan Setiabudi, kebanyakan guru-gurunya yang sudah sepuh Pak. Ya, ketika ditanya RPP, mungkin ada tips dan trik cara pendekatan kepada mereka yang sudah sepuh. Biasanya alasannya yang pertama sudah mau pensiun, yang kedua saya sudah tua, saya tidak kuat. Nah itu bagaimana cara memotivasi mereka? Terima kasih. Ya, baik, monggo Pak Suyanto. Langsung ke Bu Hafsah Harun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru ini ketemu Pak Wid. Saya sangat kagum dan sangat ingin sekali mengikuti jejak Pak Wid. Ya, yang pertama saya nih sementara berjuang mau naik pangkat 4A, tetapi sampai sekarang untuk usulannya belum dibuka, masih tertutup untuk online-nya. Kenapa ya Pak Wid? Kemudian yang kedua, untuk tadi yang Pak Wid sampaikan evaluasi pendidikan, apakah pengawas itu hanya terbatas pada mengevaluasi guru? Ya, sedangkan untuk 8 standar dan sebagainya itu apakah hanya sekedar-kedarnya saja Pak Wid atau bagaimana? Atau karena waktunya ini sangat sempit sehingga Pak Wid tidak sampaikan. Kemudian trik-trik melaksanakan itu Pak. Ada kata kunci atau ya yang karena kalau mau dipikir banyak sekali nih, kalau uraikan banyak sekali nih yang mau dievaluasi dari sarana semuanya itu. Toh, apakah ada trik-trik dari Bapak untuk kita pengawasi ini yang segudang dan begitu banyak sekali tugasnya? Terima kasih Pak Wid.
Baik, ya. Terima kasih Bu Yati dan Bu Hafsa, ada 2 penanya Pak Wid. Saya tidak akan mengulang untuk membacakan pertanyaan karena memang terkait dengan waktu. Mohon penjelasan dari Pak Wid. Monggo Pak Wid. Baik Bapak ya. Yang pertama dari Bu Yati ya, dari Bu Yati. Pak, ketika saya mengadakan di Setiabudi, ternyata dalam membuat RPP saja guru-guru banyak yang mau pensiun itu merasa keberatan. Nah, Ibu Bapak, rupanya hal yang demikian ini tidak hanya dihadapi oleh Bu Yati. Teman-teman yang sudah mau pensiun itu rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Bapak Ibu pengawas. Saya yakin Bapak Ibu pengawas itu sudah banyak yang pangkatnya tinggi-tinggi sehingga untuk pensiun itu tidak lama lagi. Tapi jangan sampai alasan mau pensiun itu membuat kita itu turun semangat ya Bapak Ibu, turun semangat. Nah, terima kasih Ibu. Kalau triknya bagaimana supaya guru yang pensiun tadi tidak merasa berat, tentu saja ini teknis ya, masalah teknis ya. Kalau saya yang jadi pengawas, ya sudah saya catat, saya laporkan ke Menak, begitu aja. Supaya enak, enggak usah lama-lama bicaranya. Tapi kan bukan begitu penyelesaiannya. Tentu beda, orang tua itu, apalagi mohon maaf, pengawasnya kan baru dan dianggap muda. Maka paling tidak adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa membuat RPP itu sebetulnya tidak berat, tidak sulit. Mengapa demikian? Kalau memang gurunya itu merasa berat, karena yang dibuat itu 1 semester, jadi berat. Maka tolonglah diberi contoh 1 saja. Ketika Ibu nanti, coba Ibu minggu depan ya, saya beri contoh. Ibu mau memberi pokok bahasan apa? Ibu pengawas atas apa pengawas dasar Ibu? Kalau Ki Susuk untuk pramuka. Pengawas muda Pak, baru. Nah, artinya kalau pengawas muda itu jabatannya. Tapi Ibu mengawasi MI atau mengawasi kelas atas? RAMI Pak, 20. Oh, RAMI. Baik, kalau begitu ya, RAMI. 189. Nah, itu namanya berarti pengawas dasar ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau pengawas dasar, Bapak Ibu, memang kalau gurunya sudah tua, ya pantas memang itu merasa mau pensiun. Tapi sekali lagi, coba Bu, coba saya akan memberikan contoh, berarti Bu Yati memberikan contoh dulu. Seandainya saya jadi Bu Yati nih ya. Ini minggu depan, ini Ibu sudah masuk subtema berapa, PB berapa. Nah, itu bisa kita lihat kalau memang tidak cocok dengan rencana, apa istilahnya. Kalau RPP itu, di atasnya RPP ada silabus, ada lagi rencana semester itu kan. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa, sudah ditanya begitu saja. Terus Ibu berikan contoh. Ini loh Bu, contoh RPP seperti ini. Yang paling sederhana ya Bu Yati. Berapa komponen tadi Bu Yati yang paling sederhana? 3. 3. Berikan itu aja. Saya kira tidak ada beratnya. Bila contoh yang paling sederhana, setelah itu baru mereka biar buat sendiri disesuaikan dengan kegiatannya Ibu guru. Boleh ya Pak, supaya saya memberi contoh ya. Mengatakan tidak berat, kita juga membuatkan contoh. Loh Pak, itu kan tambah berat bagi pengawas. Yaitu kelihatannya berat tapi tidak ringan ya Bu ya, saya kira begitu. Nah, oleh karena itu monggo lah. Jadi kalau kita hanya bisa membuat berat tambah berat, waduh insya Allah pensiunnya tambah cepat kalau begitu ya. Artinya pensiunnya tambah tepat itu belum sempat pensiun, sudah pensiun dini itu akhirnya orang itu ya. Karena ditakut-takuti berat jadi guru itu dan sebagainya. Monggo, ini hanya sebagai salah satu pemecahan paling tidak kita bisa memberikan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah jadi pengawas muda, jadi pengawas pertama langsung nanti naik sampai pengawas ya, pengawas utama ya Bapak Ibu. Ini saya melihat Pak Suyanto ini masih ada kesempatan untuk ke sana, masih besar Pak ya, masih besar. Ya karena saya lihat beliau juga waktu jadi guru ya, guru teladan juga terpilih kan begitu. Nah, oleh karena itu Bapak begini, kalau Bapak Ibu mau yang ke-4E itu sudahlah mulai sekarang rajin-rajin mengusulkan. Adapun tadi nyambung dengan pernyataan dari Bu Hafsa Harun, kenapa kok masih ditutup ya sampai sekarang? Nah, Ibu Bapak di beberapa daerah, Pak pengawas itu sudah bisa mengusulkan secara online. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu itu masih ditutup, coba dihubungi apa namanya? Yang bagian ngatur-ngatur begitu itu apa namanya, Pak? Operator ya, operator. Nah, operator yang ada di kabupaten, coba. Ini kayaknya tidak semua kasus ditutup ini, Bu Hafsa ini ya. Kalau di tempatnya Pak Suyanto gimana? Apa sudah bisa kirim teman-teman? Pakai Simpek 5 kelihatannya belum, Pak. Oh, Simpek 5 belum. Terus apa yang dilakukan? Tidak bisa kemarin ada yang mengajukan itu memakai berkas. Oh, masih pakai berkas ya? Saya baru turun, Pak.
Saya baru turun SK 4. Artinya gimana Pak Rokib? Turunnya gimana? Di Tangerang Selatan, Banten. Sudah bisa upload artinya? Sudah keluar SK-nya Pak, saya sudah keluar. Oh, kalau SK berarti enggak. Ya, terima kasih. Ini yang kita bicarakan ketika usul itu. Jadi, menurut Bu Hafsah tadi, di daerahnya masih diblokir. Di Pak Yanto ternyata juga masih ditutup. Coba daerah mana yang sudah dibuka? Simpak 5-nya. Pak, kalau usulan 4A belum online, Pak. Yang iya, kalau usulan 4A kan masih di daerah. Pertama ini yang kita bicarakan yang sudah tinggi-tinggi ya, yang sudah 4A ke 4B dan sebagainya itu. Pak Sobir ada yang bicarakan, Pak Sobir? Ya, untuk Simpek 5, untuk pengesahan 4A ke 4B memang untuk periode Oktober itu yang dibuka, beberapa untuk periode April memang belum. Karena proses ini periode Oktober. Mulai November, Pak. Iya. Yang periode April, yang periode untuk Oktober belum. Belum, Pak. Iya, belum. Oke lah, Iya, belum. Berarti saran saya begini, Bapak Ibu, kalau memang sekarang itu belum dibuka, istilahnya orang Jawa jangan jaga nondok, ya. Maka Bapak Ibu jangan terlalu mengandalkan kepada berita-berita yang nanti dibuka insya Allah Oktober April. Mulai sekarang tidak ada ruginya Bapak Ibu kumpulkan bukti fisik dulu dalam bentuk print out ya. Betul, Pak, nah, betul. Kalau Pak Wid kenapa kok cepat ke 4E Bapak Ibu? Karena kalau kami sudah penilainya LAN ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya bukti fisiknya bisa diupload sekarang, tapi ya beratnya kan membuat buku, membuat jurnal, membuat itu ya. Tapi saya yakin untuk pengeras tidak berat. Mudah-mudahan kita hanya berdoa, tapi saya paling tidak bisa memberi pemasukan, paling tidak untuk teman-teman pengurus Pok Jawa Pusat ya, seperti Pak Yurni dan teman-teman yang lain bisa menyonding suara bahwa mohon segera ini dibuka yang namanya Simpak 5. Kayaknya ke depan tidak hanya 4A kok yang yang di-upload itu. Kayaknya hampir semua pangkat pengawas itu bisa lewat sana. Tidak hanya pengawas, guru juga lewat sana Simpak 5 itu. Begitu kira-kira Pak Suryanto. Ya Pak Wid. Masih ada waktu 6 menit. Kira-kira misalkan nambah 1 enggak apa-apa Pak Wid ya? Sebentar. Ini tadi ada yang belum saya jawab sedikit tentang apakah hanya mengevaluasi guru dan kepala, sedangkan Pak Wid tadi hanya memberikan tentang penilaian. Bapak Ibu, jawabannya adalah sangat iya. Sangat iya. Mosok ada Pak, sangat iya. Lah artinya 8 SMP itu juga menjadi ranah pengawas ya. Terus kepala sekolah menjadi ranah pengawas. Tenaga tendik yang lain jadi lupa kalau begitu pengawas itu enggak bisa tidur. Insya Allah tetap bisa ya. Tapi ya itu jadi tugasnya itu banyak. Saya tadi hanya memberi contoh satu aspek itu baru dari satu penilaian saja ya. Termasuk kalau guru ya tidak hanya gurunya toh, tapi RPP-nya, tapi ngajarnya, tapi termasuk penilaiannya dan sebagainya Bapak Ibu itu menjadi. Tapi yakinlah pokoknya Bapak Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah semua badai pasti berlalu gitu aja lah. Kalau itu dianggap badai. Tapi kali bagi bapak-bapak itu kayaknya karena kesibukannya bapak dengan ibu beda ya. Kalau bapak itu sedikit lebih bebas, biasanya lebih cepat membuat seperti itu. Dan bapak-bapak mohon maaf, kalau ada ibu-ibu yang minta contoh, tolonglah diberikan, jangan untuk dirinya sendiri. Saya yakin kok sesuatu itu kalau niatkan ikhlas diberikan gitu, insya Allah nanti bisa menolong temannya. Oke, monggo Pak Suyanto kalau masih ada 1 atau 2 pertanyaan. 1 Pak, masih 5 menit. Oh iya, baik. Pak Yusmin Muin yang angkat tangan dari tadi. Ya, makasih. Monggo. Mungkin bukan bertanya, hanya sekedar mencocokkan saja. Ini tadi tentang penugasan terstruktur dengan tidak terstruktur. Tadi kan kebanyakan para teman-teman itu menyatakan tidak terstruktur itu tidak dibatasi waktu penyetorannya. Justru saya ingin mengatakan baik terstruktur maupun tidak terstruktur semuanya ditentukan waktunya. Ada batas akhir. Batasan waktunya. Ya, cuman bedanya kalau terstruktur itu ditentukan waktunya dalam waktu pendek. Sementara tidak terstruktur itu waktunya itu lama. Ada rentang waktu yang lama daripada yang terstruktur. Ya, kemudian pengumpulan tugasnya pun berbeda. Kalau terstruktur itu sudah pasti waktunya kapan, ya artinya waktunya udah tepat. Ya, tepat waktu. Sementara kalau tidak terstruktur itu kapanpun siswa bisa menyerahkan tugas dengan batas tertentu. Ya. Ya. Ditentukan. Sudah mantap Pak, mantap. Ya, itu saja. Sama dengan pikiran saya itu.
supaya tidak Oh banyak. ya, baik ya. Oke. Begitu Pak Yusmin ya. Oke. Saya begini Bapak Ibu, menurut saya ya ini, saya yang mau saya jelaskan itu ya seperti Pak Yusmin tadi itu. Ya mungkin tapi bahasa saya mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan. Tapi yang jelas keduanya sama-sama ditentukan. Yang namanya tugas terstruktur dengan tak struktur itu ditentukan semua. Hanya ketika tak terstruktur, mengumpulkan tugas itu hanya paling akhir seumpama bulan ini. Tapi anak itu bulan itu sudah bisa selesai, dikumpulkan duluan, boleh. Itu yang namanya tak terstruktur. Tapi kalau terstruktur waktunya lebih pendek, saya juga masih setuju. Seumpama seminggu. Tapi tidak boleh mengumpulkan sendiri-sendiri. Harus dalam 1 minggu itu juga dikumpulkan tanggal terakhirnya itu. Nah itu kalau itu saya setuju sekali. Oke, Pak Yusmin, saya kira penegasannya sangat bagus dan Bapak Ibu sudah memahaminya lah, mudah-mudahan begitu. Bapak Ibu, kalau nanti waktunya habis, saya tidak sempat memberikan ulangan ini kayaknya. Padahal saya tadi Pak Sujanto mau memberikan ulangan soalnya 100 loh. Enggak, ini hanya nakut-nakut. Nanti bisa dikirim ke panitia. Cukup di diskusinya. Sebelum Bapak tutup, perkenankan saya untuk menutup acara ini, ya Bang. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya teriakkan lagi ketika saya sebutkan pengawas madrasah, maka tangan digapalkan ke depan bersama-sama dan jawabannya yang semangat, yes, begitu ya. Yes. Sama-sama. Pengawas madrasah. Yes. 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 Saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Yes, makasih Pak. Bilang memakan pisang, burung padi memakan padi, burung gelatik memakan jagung. Tidak apa-apa itu Bapak Ibu, itu nama-nama burung dan nama-nama makanannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sudah kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat semua, karena waktu yang tolong di-share nomornya Pak. 16 Bapak. Kegiatan pada hari ini hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 tutup. Untuk materi nanti akan dipasang di Google Site. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil di Google Site. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan nanti ada informasi terkait dengan kepanitiaan nanti bisa disampaikan oleh Pak Didit. Jadi saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu ada Pak Didit. Baik. Ya, mohon izin live ya Bapak Ibu. Mohon izin live. Terima kasih. Bisa materinya Pak. Ya baik, nanti saya berikan ke panitia ya Bapak Ibu. Kita pelatihannya kan sampai hari Sabtu ya, masih ada. Saya berikan ke panitia, saya berjanji ya. Oke, terima kasih. Yo, saya izin live. Pak Lukman silakan Bu Lukman. Nomor WA Pak Widianto coba ini. Bangun panitia penegasan lagi tugasnya apa aja yang harus dikerjakan. Senator Raja pamit sudah azan. Itu harus diingatkan. Yang butuh nomor WA-nya Pak Wid bisa dicatat. Iya. 081 330 bukan 320 tapi 330. 330 iyo 018 007. Ya. Oke. Makasih. Makasih Pak. Link absennya katanya mau di-share lagi, paling absen. Ya, untuk link absen kita bisa share ya Pak ya. Ya. Dusun Wetan. Ya, untuk absen Pak. Sekalian tugas Pak. Maaf atas. Karena banyak yang nggak tahu, banyak yang ketutup kan banyak ribuan. Nah, link absennya dulu Pak. BDK Surabaya. Di sini saya akan share screen ya Bapak Ibu. Untuk presensi ini Bapak Ibu sudah saya buka ya, menerima jawaban di sini. Dan untuk presensi ini sudah lebih dari 1.700 ya peserta yang sudah mengisi. Nah, bagi yang belum silahkan linknya dicari lagi ke atas. Tapi kalau misalkan sudah nggak perlu ngisi lagi.
Nah, Bapak Ibu, untuk link yang Bapak Ibu kirimkan berupa PowerPoint ataupun berupa Word ya, ini sudah ada di Google Drive. Dan ini akan saya amankan Bapak Ibu ya. Saya akan download, kemudian saya akan simpan. Nah, ada keluhan dari Bapak Ibu, kenapa saya nggak bisa mengirimkan tugas? Nah, karena Bapak Ibu ini dibatasi ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini, karena kita menggunakan Google yang gratis, ini dibatasi cuma 15 giga. Jadi kalau Bapak Ibu banyak mengirim tugas, ini baru 200-an yang mengirim tugas. Kalau sampai yang mengirimkan tugas sampai 1.700, Bapak Ibu, ini akan overload. Dan ini Google ini tidak akan bisa diakses lagi. Oleh karenanya, ini saya akan amankan dulu Bapak Ibu. Kayak ini saya download, kemudian saya simpan di hard disk. Kemudian nanti ini yang ini dihapus ya. Yang ini dihapus jadi kosong lagi. Nanti akan terisi lagi seperti itu. Berarti masih bisa Pak. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu belum sempat mengirim tugas untuk hari kemarin sampai hari ini, itu karena ini dibatasi hanya 1 giga pengirimannya, sehingga baru mencapai 200 orang yang mengirimkan tugas. Yang belum bagaimana, silahkan Bapak Ibu bisa mencicil esok lusa sampai hari Minggu, seperti itu pengiriman tugasnya. Nah, Bapak Ibu diharapkan ya PowerPoint ataupun ini tidak lebih dari 1 MB, 10 MB ya, tidak boleh 10 MB. Kalau misalkan filenya terlalu besar, ada fotonya, ya itu akan besar dan memuat Google Drive yang akan berat nantinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan lagi di sini bahwa di dalam nanti pengisian link tugas ini, nanti kan di situ akan ada alamat email Bapak Ibu ya. Saya mengirimkan sertifikat yang ada JP-nya itu langsung ke email Bapak Ibu setelah acara selesai. Oh iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan tidak mengirimkan tugas, itu akan ketahuan di spreadsheet-nya siapa yang tidak mengirimkan tugas, seperti itu. Dan kami, ya mungkin akan memberikan saya dari tadi nggak bisa absen Pak karena ada kesalahan katanya. Bapak Ibu yang mengisi presensi, mungkin Bapak Ibu ada sedikit kesalahan itu. Pertama, dari linknya yang misalkan ada kurang 1 huruf karena kehapus ya. Nah, dari sumbernya. Oleh karenanya dicari yang sumbernya yang valid ya. Yang saya cari itu di situ adalah s.id _ ya presensi ya PWMN 2 ya. Nah, di situ ada huruf yang diganti menjadi 3 ya. Presensi yang pertama itu diganti huruf 3 seperti itu. Nah, SID itu adalah untuk menyingkat ya link karena linknya terlalu panjang, jadi disingkat dengan s.id _ ya presensi W-nya kecil ya, P-nya besar, PWMN 2. Ya. Jadi saya sudah membuka ya untuk presensi hari ini. Yang belum silahkan dicoba lagi. Kalau misalkan masih ada yang belum bisa untuk mengisi, Bapak Ibu bisa nanti komen lagi di ya, Pak. Seperti apa kita sudah apa Pak? Sudah ngisi absensi melalui Telegram, tetapi dilihat dari data presensi tadi enggak ketemu namanya enggak ketemu di situ. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi itu kan sudah jelas tidak akan ada ya di spreadsheet-nya. Tapi yang sudah mengisi dan alamat emailnya benar, pasti itu akan ada laporannya di spreadsheet dan sertifikatnya pasti akan terkirim ke email seperti itu. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada masalah lagi dengan link presensi, silahkan dicoba lagi Bapak Ibu dengan menggunakan akun Google yang lain ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google ya milik saudara, milik anak ya, milik istri ya. Jadi dengan akun itu
pasti akan bisa mengisi lagi presensi. Kalau misalkan ada kesalahan dari alamat email seperti itu, misalkan alamat emailnya salah waktu mengisi. Karena ini dibatasi kan 1 kali mengirim 1 akun. Jadi kalau misalkan akun tersebut, misalkan akun A mengirim 2 kali, itu tidak bisa. Jadi hanya dibatasi 1 akun Google mengisi hanya 1 kali seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam nanti mengerjakan kuisis, Bapak Ibu ya, misalkan kuisis itu tidak bisa terbuka ya, ada kasus misalkan di kantong tugas itu akun kuisisnya tidak bisa. Nanti panitia akan mengirim link mengenai kuisisnya, jadi di luar kantong tugas seperti itu. Sebetulnya Bapak Ibu untuk mengerjakan kuisis itu hanya untuk melatih mungkin keterampilan kita di dalam menjawab soal, itu saja barangkali. Dan tidak ada nilai yang di atas KKM atau di bawah KKM, itu hanya sekedar melatih keterampilan kita sebagai pengawas untuk bisa menggunakan kuisis seperti itu. Hanya ada dengan akreditasi, pemahaman kita tentang akreditasi. Barangkali itu Pak Didit. Kalau ada tambahan silahkan dari Pak Didit. Ya, cukup jelas Bu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum absen tadi kena ditutup memang, silakan ngisi. Ditutup sampai jam berapa Pak Leman? 2 jam lah, sampai jam 8 malam ya. Ya, siap. Ya, itu insya Allah hari Jumat kita ketemu lagi Bu. Besok libur 2 hari ya, kita istirahat dulu, capek kan. Dan insya Allah nanti link kuisis akan di-share juga. Kemudian tugas hari ini sudah saya share di Telegram Bu. Silakan Ibu bos Telegram dan di grup WA. Sama isinya mengenai resume 4 pemateri tadi. Silakan Ibu kirim dalam 1 file aja. Ya, misalnya ada 20 lembar doc, itu masing-masing 5 lembar cukup lah. Jangan terlalu mempersulit diri. Nggak usah ngirim foto, nggak usah ngirim apa-apa karena nanti berat juga. Maksimal 10 MB ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Insya Allah hari Jumat ketemu lagi. Dan insya Allah nanti linknya yang 1000 peserta. Mungkin dari kami cukup Pak Lukman. Terima kasih. Ya. Baik, kalau sudah cukup kita sama-sama end meeting saja ya. Hitung mundur, Pak. Hitung mundur ya, hitungan 3. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Ya. 3, 2. Yes. Yes, terima kasih. Terima kasih Pak Juni. Assalamualaikum.